Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga salawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Ikhlas. Jadi itu adalah surah kecil tapi penuh makna dalam Al-Quran. Surah ini berasal dari tantangan orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW mengenai tentang Allah. Dan Allah memberi jawaban lewat surah tersebut. Nah, Al-Ikhlas itu adalah jalan pintas untuk memahami siapa Allah, yang satu-satunya, tidak ada yang menyerupainya. Terus membacanya juga memiliki banyak keutamaan, seperti setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Nabi Muhammad juga mengajarkan pentingnya mengenai surat tersebut. Nah, bahwa siapapun yang membacanya akan mendapatkan berkah yang sangat besar. Jadi dalam video kali ini mari kita membedah lebih dalam mengenai keutamaan serta hadis yang berhubungan dengan surah Al-Ikhlas ini. Jadi untuk pertama-tama tentu kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai surah Al-Ikhlas. Jadi itu adalah surah ke-112 dalam Al-Quran. Mungkin di sini kalau untuk bacaannya pasti teman-teman kebanyakan sudah mengetahuinya dan bisa jadi menjadi surah favorit saat sholat gitu ya. Nah, surah ini terdiri dari 4 ayat dan merupakan salah satu surah yang sangat singkat tetapi memiliki makna yang sangat mendalam dalam keyakinan Islam. Surah Al-Ikhlas itu membahas tentang keesaan Allah atau Tauhid, ya, dengan menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak memiliki anak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Surah ini juga seringkali dipandang sebagai pengungkapan esensi ajaran Tauhid dalam Islam. Nah, di sini pertama kita akan membahas dulu mengenai keutamaan membaca surah Al-Ikhlas beserta riwayat hadisnya. Untuk yang pertama itu nilai pahala yang besar. Rasulullah juga pernah bersabda, "Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah yang Maha Besar. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Dan barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, maka baginya seperti membaca sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Abu Daud. Untuk keutamaan yang kedua, itu juga bisa menghapuskan dosa. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Wah, ini sih luar biasa ya. Ini adalah hadis riwayat dari An-Nasa'i. Terus untuk keutamaan yang ketiga, perlindungan dari syirik. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setiap malam, maka ia akan dilindungi dari segala macam kesyirikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya untuk keutamaan yang keempat, itu pintu surga yang dibukakan lebar-lebar. Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 20 kali di malam hari, maka Allah akan membuka 80 pintu surga baginya di akhirat nanti. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dengan memperhatikan dan mengamalkan keutamaan-keutamaan ini, umat Islam dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas secara rutin sebagai bagian dari ibadah dan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk poin selanjutnya di sini kita juga akan membahas mengenai sejarah turunnya surah Al-Ikhlas ini serta posisi di mana dan ketika ke dalam kejadian apa. Jadi surah Al-Ikhlas itu diturunkan di Mekah pada masa awal dakwah Islam, ketika Rasulullah sedang menghadapi tantangan besar dari kaum Quraisy yang menentang ajaran-ajarannya pada saat itu. Nah, kaum Quraisy terus-menerus meminta bukti atas kebenaran dakwah Rasulullah SAW. Dan mereka seringkali meminta untuk diberi tanda atau mukjizat yang dapat memberi mereka lihat sebagai bukti atas kerasulan beliau. Dalam konteks ini, turunnya surah Al-Ikhlas menjadi sangat penting. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, pada suatu hari, sekelompok pemimpin Quraisy itu mendatangi Nabi Muhammad dan memintanya untuk menjelaskan sifat Allah. Mereka ingin memahami konsep Tuhan yang diajarkan oleh Nabi. Dalam menjawab permintaan mereka, surah Al-Ikhlas turun sebagai jawabannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menerima wahyu tersebut dan menyampaikan surah Al-Ikhlas kepada mereka. Surah ini memberikan penjelasan yang jelas dan tegas tentang sifat-sifat Allah yang Maha Esa, tanpa anak dan tanpa orang tua, serta tidak ada yang setara dengannya. Ini adalah jawaban yang sangat singkat namun sangat mendalam, yang menegakkan keesaan dan kebesaran Allah. Dengan penjelasan ini, kaum Quraisy tidak dapat menemukan celah atau kekurangan dalam konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan surah Al-Ikhlas juga memberikan jawaban yang memadai atas keraguan dan tantangan mereka. Dan pada saat yang sama menguatkannya keyakinan kaum muslimin dalam keesaan Allah. Sejak itu, surah Al-Ikhlas telah menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Seringkali dipandang sebagai inti dari ajaran Tauhid.
Dan turunnya surah Al-Ikhlas ini pada saat itu juga menunjukkan pentingnya menjawab pertanyaan dan keraguan yang muncul dalam proses dakwah, serta kemurahan Allah dalam memberikan petunjuk kepada umat manusia. Sekarang di sini kita akan membahas untuk poin terakhir mengenai terjemahan serta penafsiran dari surah Al-Ikhlas ini setiap ayatnya. Jadi kita akan mulai dari ayat pertama dulu ya, itu yang berarti katakanlah Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Pada ayat pertama ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberikan jawaban atas pertanyaan orang-orang yang ingin memahami sifat Tuhan mereka. Jawaban yang diberikan menyatakan bahwa Allah adalah yang Maha Esa, tidak terbagi-bagi dan tidak terbatas dalam jumlah. Mengatakan bahwa Allah tidak terbagi dalam susunan zat, itu berarti menegaskan keberadaannya tidak tergantung pada bagian-bagian yang saling memerlukan satu sama lain. Karena Allah tidak memerlukan apapun. Keesaan Allah itu meliputi 3 aspek penting. Yang pertama, dia Maha Esa dalam zatnya, yang berarti bahwa zatnya tidak terdiri dari bagian-bagian yang terpisah. Yang kedua, dia Maha Esa dari sifatnya, sehingga tidak ada sifat makhluk yang bisa disamakan dengannya. Dan yang ketiga, dia Maha Esa dalam perbuatannya, yang artinya segala sesuatu yang tercipta adalah hasil dari kehendak dan firman-Nya. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah itu. Itu dalam surah Yasin ayat ke-82. Itu termasuk surah penegasan juga. Sekarang mari kita lanjut ke ayat yang kedua, yaitu yang berarti Allah itu adalah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi dalam ayat kedua ini Allah menegaskan bahwa dia adalah tempat di mana sesuatu meminta dan memohon. Dia adalah pencipta yang maha agung yang memiliki segala kekayaan dan kekuasaan. Allah adalah sang pencipta yang tidak memiliki kebutuhan terhadap apapun, sementara seluruh makhluk bergantung sepenuhnya kepadanya. Dengan menambahkan penjelasan ini dalam ayat Al-Quran, Allah menegaskan sifatnya sebagai Tuhan yang Maha Esa yang merupakan sumber segala permohonan dan doa. Ini menggambarkan kemuliaan dan kedermawanannya, serta memberikan pemahaman yang lebih tentang hubungan antara pencipta dan makhluknya. Semua makhluk mencari dan meminta kepadanya, sedangkan dia dengan kekuasaannya yang tak terbatas, memenuhi segala kebutuhan dan permohonan mereka sesuai dengan kebijaksanaannya yang maha tinggi. Nah, ini adalah salah satu ayat yang paling favorit juga nih, yaitu ayat ketiga yang berarti dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah kemudian menegaskan kesuciannya dari memiliki anak. Ayat ini juga menolak tudingan dari orang-orang musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah, dan tudingan dari orang-orang Nasrani bahwa Isa adalah anak laki-laki Allah. Dalam ayat lain, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menanyakan kepada orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan adalah milik Tuhanmu? Sedangkan mereka memiliki anak laki-laki, atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat dalam bentuk perempuan sedangkan mereka menyaksikannya? Allah menegaskan bahwa tuduhan mereka tentang Allah memiliki anak adalah kebohongan yang terang-terangan. Ini ditegaskan dalam surah As-Saffat ayat ke-149 sampai 152. Allah tidak memiliki anak dan tidak pula diperanakan. Dengan demikian, dia berbeda dengan makhluknya. Dia adalah yang Esa, yang tidak memiliki awal dan tidak tergantung pada siapapun. Allah diberkati dari segala sesuatu yang mereka tunjukkan kepadanya. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Allah tidak memiliki anak seperti Maryam yang melahirkan Nabi Isa, dan dia juga tidak dilahirkan oleh siapapun. Ini adalah penolakan terhadap klaim orang-orang Nasrani bahwa Isa Al-Masih adalah anak Allah, serta penolakan terhadap klaim orang-orang Yahudi bahwa Uzair adalah anak Allah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ayat yang terakhir atau yang keempat, yang berarti dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Jadi dalam ayat ini Allah sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada yang setara atau sebanding dengannya dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Ini merupakan sebuah tantangan bagi mereka yang mempercayai bahwa ada yang setara atau menyerupai Allah dalam perbuatannya. Ayat ini menentang keyakinan orang-orang musyrik Arab yang menyatakan bahwa malaikat adalah sekutu bagi Allah. Allah menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menyamainya dalam keesaannya yang sempurna, keagungannya yang tak terhingga, dan kekuasaannya yang mutlak. Ini adalah pemahaman yang penting dalam agama Islam, yang menegaskan bahwa hanya Allah lah yang layak disembah dan tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang memiliki kekuasaan sebagaimananya, dan tidak ada yang pantas mendapatkan penyembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.